Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan hati yang sukacita. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami rindu terus untuk dapat mempermuliakan nama-Mu. Ini kami ya Bapa, penuhi kami, urapi kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan mendengar kembali renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Stamina Roh yang Kuat. Kita boleh belajar firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Daniel 11 ayat 32 sampai dengan 35. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pemujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan dari Daniel 11 ini sebagian. Dan kalau kita membaca secara keseluruhan, yang merupakan rangkaian penglihatan dari Nabi Daniel tentang munculnya dua kekuatan kerajaan, yaitu Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Dua kekuatan ini berperang dan akhirnya dimenangkan oleh Raja Negeri Utara. Raja Negeri Utara berbicara kerajaan Romawi dan Raja Negeri Selatan adalah kerajaan Mesir. Kerajaan Romawi berbicara bagaimana kekuatan antikris. Antikristus adalah orang-orang yang tahu tentang Kristus, namun kemudian murtad dan menjadi yang terdepan untuk melawan Kristus. Sedangkan kerajaan Mesir berbicara tentang keduniawiaan. Saudara-saudaraku, oleh pergumulan Daniel, ia diberitahu mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang mendatang. Tentang 3 raja orang Persia yang bangkit setelah Quraisy memerintah. Dan juga bangkit pula raja keempat yang lebih kuat dibandingkan dengan raja sebelumnya. Dan dialah Ahasveros yang menyerang Yunani dengan sejumlah besar tentara. Bangkit pula raja keempat, ia lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya, dan dialah Raja Ahasveros yang menyerang Yunani dengan sejumlah besar tentara, namun ia akan kalah. Saudara-saudaraku, ketika kerajaan ini menghabisi umat Allah, muncullah raja yang gagah perkasa, dan dialah Alexander Agung yang melakukan penyerbuan ke Persia, membalas dendam terhadap Ahasveros yang pernah menyerang rakyatnya. Dan ketika raja ini berhasil menaklukkan dunia hanya dalam waktu 5 tahun, lalu ia mati tanpa memiliki seorang pewaris tahta, dan konsekuensinya kerajaan dibagi menjadi 4, dan inilah yang menjadi perpecahan yang mengakibatkan Yunani tidak kuat dari sebelumnya. Penglihatan Daniel menegaskan kepada kita bahwa Allah mampu memperlihatkan sejarah yang belum menjadi sejarah
karena Allah adalah penguasa sejarah. Hal ini dapat menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah yang Maha Tahu. Pengenalan kita akan Allah yang demikian akan menjadi dasar bagi kita untuk tetap memiliki sikap kuat, teguh, tidak khawatir, tidak ragu-ragu, ataupun tidak takut di dalam menatap masa depan yang tampaknya suram dan tidak menentu, yang sesungguhnya tidak ada yang mengejutkan ataupun menakutkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Allah Sang Penguasa sejarah. Seperti Rasul Paulus yang berkata di dalam Roma 1 ayat 16 bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah. Jadi, kekuatan Allah ada di dalam firman Tuhan, di mana hanya dengan firman seluruh dunia diciptakan. Ketika firman itu datang membebat hati kita, menjadi jawaban atas persoalan yang sedang kita hadapi, maka kita akan terus bereaksi dengan berkata bahwa firman Tuhan itu benar dan baik. Sebaliknya, jika kita bereaksi yang tidak baik, jika firman itu datang dalam bentuk teguran kepada kita, akan membuat kita semakin merasa tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi contoh praktis bagi orang fasik. Mereka menjadi hidup seperti kelihatannya benar di hadapan orang, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah mereka. Saudara-saudaraku, seperti kata mengenal yang diambil dari bahasa Ibrani, yaitu yada, yang memiliki pengertian bahwa kenal, tahu, dan memiliki hubungan intim antara suami dan istri. Jadi kalau kita mengenal Allah sebagaimana suami mengenal istri, maka kita akan tetap kuat dan terus bertindak. Tetapi jika kita memiliki pengenalan terhadap Allah tidak menjadi seperti sepasang suami istri, kita akan terseret dengan bujuk rayu dunia. Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita terus membangun hubungan yang intim dengan Allah, yang disertai dengan motivasi yang benar. Kita akan mengenal Tuhan Yesus, memiliki hubungan intim, dan lebih lagi kita akan setiap hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jika kita memiliki hal ini dan kita mengaplikasi dalam hidup sehari-hari, maka kita akan memiliki jadwal pertemuan. Kita akan suka untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan semakin sering bertemu. Dan kita akan semakin mengenal Allah kita. Sehingga ketika ada bujuk rayu yang datang, ketika ada keinginan daging yang muncul, maka kita tidak akan terpengaruh. Dan kita akan terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kehidupan Kristus itu akan sungguh-sungguh kita hidupi. Saudara-saudaraku, marilah kita jaga stamina roh kita untuk tetap kuat dan dinamis. Jangan kita kendorkan iman percaya kita. Mari kita terus memiliki roh yang menyala-nyala, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Bahkan kita menjadi orang yang suka beribadah. Dan percayalah, kita akan mengalami puncak kemenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Penuhi kami, urapi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.